Pernah nggak sih ada ngerasa kalau manajemen proyek itu sering banget disalahpahami? Di penjelasan kali ini kita bakal bongkar tuntas soal itu. Ternyata nih, manajemen proyek itu bukan cuma soal ngisi-ngisi angka di Excel, bikin bagan yang bikin pusing, atau sekedar geser-geser jadwal kalender. Inti sebenarnya dari kesuksesan sebuah proyek, tuh percaya nggak percaya, sangat manusiawi. Ini bener-bener soal ngelola orang-orangnya, dengan pendekatan yang mengutamakan manusia di atas segalanya. Nah, mari kita mulai dengan pertanyaan yang agak menjebak. Siapa sih yang sebenarnya ngendalin proyek Anda? Kita tuh sering banget berasumsi kalau proyek gagal atau melenceng karena masalah teknis, atau ya krisis uang lah. Tapi kenyataannya, kejutan yang paling bikin pusing dan menghambat itu biasanya datang karena kita salah ngelola orang, bukan salah ngelola anggaran. Manusia itu bisa dibilang variabel yang paling susah ditebak kan? Oke, biar lebih jelas, kita bakal ngelawatin 4 tahapan seru nih. Pertama, lanskap pemangku kepentingan. Kedua, kategorisasi strategis. Ketiga, cetak biru komunikasi. Dan terakhir, membangun mesin. Jadi, kita bakal bergerak dari faktor-faktor di luar, pelan-pelan masuk ke dalam struktur tim kita sendiri. Kita masuk ke bagian pertama, lanskap pemangku kepentingan. Langkah paling krusial buat sukses itu sebenarnya simple. Kenali dulu siapa aja pemain utamanya. Ya, logika aja sih. Kita jelas nggak bakal bisa ngelola sesuatu yang bahkan kita nggak tahu keberadaannya kan? Mari kita samakan persepsi dulu soal konsep intinya. Pemangku kepentingan atau stakeholder itu sebenarnya siapa aja sih yang punya minat, keterlibatan, saling ketergantungan, atau pengaruh ke kesuksesan proyek kita? Ini tuh spektrum yang luas banget loh, bisa dari bos-bos eksekutif di kantor sampai ke ibu-ibu kelompok masyarakat di sekitar lokasi proyek yang mungkin aja kena dampaknya. Dan kalau kita bedah lagi, keragaman pemangku kepentingan ini seringkali bikin kaget. Mereka ini bisa jadi pengguna akhir, pelanggan, sponsor, atau bahkan pemerintah dan komunitas lokal di sekitar kita. Kalau Anda cuma fokus ngurusin tim atau manajer internal di dalam kantor doang, wah itu sih resep pasti buat gagal. Anda benar-benar harus buka mata lebar-lebar buat ngelihat jangkauan yang jauh lebih luas ini. Coba kita lihat contoh nyatanya ya. Bayangkan sebuah daftar pemangku kepentingan. Kontrasnya tuh bisa kelihatan tajam banget. Di satu sisi, Anda punya CEO yang jadi supporter garis keras proyek Anda. Tapi di sisi lain, ada penduduk lokal yang jelas-jelas nolak karena mereka khawatir sama dampak lingkungannya. Nah, yang jelas, kita nggak mungkin dong menyamakan cara ngadepin CEO yang ngedukung penuh dengan warga sekitar yang lagi protes. Nah, pemahaman tadi ngebawa kita langsung ke bagian 2, kategorisasi strategis. Mengelola stakeholder itu ibaratnya kayak lagi ngejalanin kampanye politik yang strategis. Kita harus pinter-pinter tahu siapa yang harus didengerin duluan, dikategorisasi, dan pastinya diprioritaskan. Angka 3. Kenapa harus 3? Karena gini, buat memetakan orang-orang yang super beragam tadi, kita harus naik level dari sekedar pakai matriks 2 dimensi yang cuma ngelihat kekuatan dan minat. Sekarang kita butuh yang namanya grid 3 dimensi, atau bisa dibilang semacam kubus pemangku kepentingan. Ini penting banget biar kita bisa membedah peran mereka dengan jauh lebih akurat. Nah, disinilah ada satu alat yang namanya model salience, dan ini tuh benar-benar jadi game changer. Model ini pada dasarnya adalah kerangka kerja buat memprioritaskan pemangku kepentingan pakai 3 elemen, kekuatan, urgensi, dan legitimasi. Kenapa ini penting? Karena model ini ngebantu banget para manajer proyek buat berhenti ngambil tindakan yang cuma reaktif atau tebak-tebak buah manggis dan mulai objektif ngelihat siapa yang butuh perhatian kita saat itu juga. Jadi, kuncinya itu paham gimana 3 komponen ini saling tarik-menarik buat nentuin fokus kita. Kekuatan itu bicara soal seberapa besar otoritas mereka. Kalau urgensi, itu erat banget kaitannya sama batasan waktu atau pas taruhannya lagi tinggi-tingginya. Terus legitimasi, nah ini soal apakah keterlibatan mereka itu memang pantas dan ada dasarnya. Khususnya buat peran-peran penting, kayak pemilik produk, metain interaksi ketiga hal ini tuh syarat mutlak buat ngerancang strategi pendekatan yang pas. Dan buat ngelakuin itu secara nyata, kita pakai yang namanya matriks penilaian keterlibatan pemangku kepentingan. Atau gampangnya, kita sebut SEM. Inti kerjaan kita tuh kelihatan jelas di sini. Kita merancang perjalanan gimana caranya menggeser orang yang tadinya cuek bebek, atau bahkan nolak keras, pelan-pelan jadi netral, atau syukur-syukur bisa jadi pendukung utama kita. Pada dasarnya, ini tuh cetak biru buat ngubah perilaku orang. Keren kan? Oke, lanjut ke bagian ketiga. Cetak biru komunikasi. Setelah pusing nentuin strategi di awal, disinilah kita mulai nerjemahin semua analisis tadi jadi saluran komunikasi yang beneran nyata, bisa diukur, dan pastinya ngena ke sasaran. Tapi tunggu dulu, sebelum kita sibuk nyusun-nyusun pesan, coba kita renungin pertanyaan ini.
Ada nggak sih jenis komunikasi yang secara aturan nggak dibolehin sama organisasi Anda? Boleh nggak sih bebas pakai media sosial? Atau ada aturan ketat soal bikin grup obrolan kerjaan? Nah, pertanyaan ini maksa kita buat sadar kalau di dunia nyata ada batasan tata kelola dan undang-undang perlindungan data yang sama sekali nggak boleh kita tabrak. Dengan aturan-aturan tadi, kita bisa bedah komunikasi jadi dua gaya utama. Pertama, komunikasi push atau dorong. Ini tuh pas Anda sebagai pengirim yang pegang kendali, ngirim rentetan email misalnya. Kedua, komunikasi pull atau tarik, di mana justru si penerima yang pegang kendali. Jadi daripada ngebombardir mereka pakai email bertubi-tubi, Anda nyediain semacam portal atau papan info, biarin mereka sendiri yang narik informasi itu pas mereka udah siap nerimanya. Nah, buat milih mana metode yang paling pas, ada beberapa pertimbangan yang benar-benar nggak boleh kelewat. Anda mesti nilai seberapa mendesak informasinya, seberapa canggih teknologinya, sensitif nggak sih datanya, sampai ke soal aturan hukum privasi tadi. Kalau Anda gagal memperhitungkan variabel-variabel ini, wah, bukan cuma komunikasi yang hancur, tapi bisa-bisa memicu masalah hukum dan budaya yang bikin proyek Anda tekor bandar. Akhirnya kita sampai di bagian keempat, membangun mesin. Sekarang kita putar arah 180 derajat. Kalau tadi kita sibuk ngurusin tekanan dari luar, sekarang kita fokus ngebangun mesin penggerak dari dalam, yaitu tim Anda sendiri yang bakal benar-benar ngerjain tugasnya. Prakteknya gini, tim yang agile atau tangkas itu bakal dapat manfaat luar biasa kalau mereka mumpul bareng di satu ruangan fisik. Punya ruang kerja bareng itu bukan cuma soal ngirit tempat loh, tapi emang sengaja dirancang buat mancing obrolan-obrolan spontan, bikin suasana kolaborasi makin kental, dan secara natural ngebangun pemahaman yang sama tanpa perlu banyak meeting formal. Tapi ingat ya, dinamika yang asik dan mulus itu gak muncul begitu aja dalam semalam. Coba deh kita ingat lagi teori perkembangan tim dari Tuckman. Pasti ada tuh yang namanya fase berantem-berantem kecil, debat, dan gesekan sebelum tim bisa nemuin ritme dan masuk ke fase performa tinggi. Budaya kolaboratif itu harus kita bangun pelan-pelan dan disengaja pakai aturan main yang jelas, bukan nunggu keajaiban turun dari langit. Ngebangun budaya kayak gitu pastinya nuntut kita buat mikir ulang soal kepemimpinan. Coba bandingin, gaya tradisional yang terpusat di mana cuma satu orang yang nanggung semua beban dan kendali, sama gaya kepemimpinan yang disebar. Di tim yang modern dan adaptif, tanggung jawab dan peran ngebimbing itu ngalir aja gitu antara anggota tim, tergantung banget siapa yang keahliannya lagi paling dibutuhin saat itu. Ide ini yang kemudian ngelahirin konsep keren namanya tim yang mengatur dirinya sendiri. Ini adalah sekelompok orang dari berbagai keahlian, di mana peran kepemimpinannya itu gonta-ganti dengan super fleksibel, ngikutin apa rintangan yang lagi ada di depan mata. Ini nyambung banget loh sama konsep servant leadership, di mana tugas utama pemimpin itu bukan melototin setiap kerjaan bawahan, tapi justru jadi tukang sapu ngeberesin hambatan teknis atau birokrasi, biar tim bisa lari sekencang-kencangnya. Jadi, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penutup yang benar-benar bikin kita mikir keras. Kalau sebuah tim udah benar-benar jago ngatur dirinya sendiri, bisa ngebagi peran kepemimpinan dengan mulus, dan pinter mecahin masalahnya sendiri, terus manajer proyek tuh sebenarnya masih dibutuhin nggak sih? Coba Anda renungkan.